Siang pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Berita Petang. Bersama saya Saladwia Prinyani. Dan saya Muhammad Azhar Madwani. Kami akan menyajikan berbagai macam info yang menarik dan aktual bagi kita semua. Pemirsa, kita mulai dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara, di mana pembangunan tembok laut yang bertujuan mencegah banjir rob kini menuai pro dan kontra di kalangan warga. Benar sekali, Sera. Sebagai warga menganggap tembok itu membantu menahan air laut. Namun banyak sekali keluh kesah dari nelayan sekitarnya. Oke, sekarang saya sedang ada di lokasi nelayan kerang dengan nama siapa, Pak? Pak Supri. Oke, Pak Supri. Saya izin bertanya, Pak. Apa dampak bagi nelayan terjadinya pembangunan tembok di laut, Pak? Dampaknya kita kalau mau ke laut keluarnya jauh, muter. Bahan bakar jadi tambah meningkat. Gitu. Oke, Pak. Terus upaya yang dilakukan oleh nelayan di sini apa, Pak? Nggak ada sih ya, habis kita mau protes juga percuma. Percuma proses-proses juga udah dibangun, nggak bisa. Eh, Kalau boleh tahu, Pak, kapan awal terjadinya pembuatan tembok tersebut, Pak? Tahun kemarin. Tahun kemarin, Pak. Iya. Oke, Pak, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Oke, jadi yang tadi nelayan yang saya wawancarai, ternyata pagar yang di belakang saya ini sangat mengganggu bagi para nelayan kerang di sini. Karena apa? Karena kapal-kapal mereka itu menjadi menambah bahan bakarnya. Karena dia harus memutar pagar tersebut yang mengakibatkan bahan bakar menjadi lebih memakan mesinnya itu. Oke, terima kasih, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Rafli. Bukan dari hanya nelayan saja, bahkan dari keluh kesah warga juga banyak dampak positif dan negatifnya. Mari bersama kami, jurnalis kami yang bernama Tiara. Silakan. Oke, di sini saya sudah bersama warga sekitar yang ada di pesisir laut. Dengan Ibu siapa? Bu Nuraini. Oke, Bu. Saya ingin pertanyaan, bagaimana kondisi warga sekitar dengan adanya pembuatan tembok di tepi laut? Bagaimana ya? Maksudnya ya agak ini juga sih, nggak kayak dulu-dulu. Waktu dulu mah kan enak gitu ya kan, kalau bongkar hasil laut kan kita kerang hijau. Kalau sekarang agak sulit, harus muter-muter lah gitu. Masuk ke sono dulu gitu, nggak langsung ke tempat penjualan ininya gitu. Nggak langsung ke lapak gitu. Oke. Lalu bagaimana tanggapan warga sekitar dengan adanya pembuatan tembok tersebut? Warga sekitar ya bagaimana ya, nolak nggak nolak, bisa nggak bisa ya, susah ataupun ini juga ya bagaimana, itu kan itu hanya ini pemerintah ya kan. Oke, makasih ya Ibu. Ya. Oke, tadi saya sudah mewawancarai salah satu warga yang ada di pesisir laut tersebut. Tadi kata warga sekitar, dengan adanya tembok tersebut, kondisinya sangat berubah. Karena yang dulunya bisa kemana-mana, sekarang jadi tidak bisa karena harus memutar balik. Nah, terus dengan adanya proses pembuatan tembok tersebut, tidak ada tindakan lain warga sekitar karena itu sudah bersama pemerintah. Nah, terima kasih, kembali ke studio. Oke, saya sedang berada di permukiman. Saya sedang bersama warga sekitar. Dengan nama Bapak siapa, Pak? Bapak Saud. Oke, Bapak Saud. Menurut Bapak, apakah tembok yang ada di laut itu menguntungkan bagi warga sekitar, Pak? Ya ada menguntungkan, ada tidak gitu loh. Yang bisa menguntungkannya, karena dia bisa mencengkal gelombang besar. Yang tidak menguntungkannya untuk nelayan, dia muter jauh arahnya. Aturan 1 liter jadi 3 liter, 2 liter lah, habis bahan bakar. Nah jauh, aturan lewatnya potong jalan gampang, jadi muter jauh. Yang untungnya yaitu ombak bisa kecegah. Gelombang besar bisa kecegah sama dia, tidak mendarat ke pinggir ke rumah gitu. Dulu kan ombak sampai sini. Nah, adanya tanggul baru ini bisa mengamanin gelombang besar. Yang tidak menguntungkannya yaitu yang untuk nelayan kecil, aturan jangkauannya dekat jadi jauh, muter jaraknya gitu loh. Gitu doang. Oke, Pak. Lalu dengan adanya tembok tersebut, warga sekitar tuh merasa terganggu tidak sih, Pak? Ya masalah terganggunya ya waktu pemancangan aja. Setelah udah jadi ya aman-aman aja kok. Ya. Oke, terima kasih, Pak.
Oke, jadi menurut Bapak Saud yang tadi, jadi tembok tersebut itu dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Yang pertama, menguntungkannya adalah jadi tembok tersebut dapat mencegah gelombang besar yang langsung ke rumah pemukiman perkebunan warga. Dan yang kedua adalah tembok tersebut itu sangat merugikan karena yang gimana kapal-kapal nelayan itu jadi memutar tembok tersebut yang mengakibatkan bahan bakar menjadi berlebihan. Dan yang kedua, tembok tersebut juga sangat merugikan karena proses pembuatannya itu membuat warga sekitar terganggu. Oke, terima kasih. Balik lagi ke studio. Terima kasih Tiara atas laporannya. Rafli, kalau kita lihat dari tayangan tadi, memang ada dua sisi dari pembangunan tembok ini ya. Betul sekali, Sela. Di satu sisi, tembok laut bisa melindungi warga dari banjirop. Tapi di sisi lain, aktivitas nelayan jadi terganggu karena akses menuju ke laut itu sangatlah tidak mudah.